Oke, di video ini aku akan menjelaskan tentang teori dan penggunaannya. Untuk awalannya, ada pengertian umum. Apa sih yang dimaksud dengan teori? Jadi, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Berdasarkan pengertian tersebut, definisi teori mengandung tiga hal. Yang pertama, ada teori adalah serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori merangkai secara sistematis atau fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Selanjutnya, ada fungsi teori secara umum. Yang pertama, menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Kedua, melalui teori, kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyidikan. Ketiga, menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Keempat, kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang semua informasinya berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, ada juga fungsi teori yang dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori sangat menentukan arah penemuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data. Sebagai sumber hipotesis, teori mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang berdasarkan pada teori. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengukur. Dalam pengembangan alat ukur, teori mengarahkan pada penetapan definisi yang jelas tentang variabel yang hendak diukur. Butir-butir instrumen alat ukur dikembangkan berdasarkan hasil definisi konsep, operasional, indikator, dan kisi-kisi instrumen. Selanjutnya, ada penyusun landasan teori. Yang pertama, ada kerangka teori sebaiknya menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan acuan yang berupa hasil penelitian terdahulu. Kedua, cara penulisan dari subbab ke subbab yang lain harus tetap mempunyai keterkaitan yang jelas dengan memperhatikan aturan penulisan pustaka. Ketiga, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutahiran dan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada. Apabila menggunakan literatur dengan beberapa edisi, maka yang digunakan adalah buku dengan edisi terbaru. Jika referensi tidak terbit lagi, referensi tersebut adalah cetakan terakhir. Dan bagi yang menggunakan jurnal sebagai referensi, pembatasan tahun terbitan tidak berlaku. Keempat, semakin banyak sumber bacaan, maka kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik, terutama sumber bacaan yang terdiri dari textbook atau sumber lainnya, misalkan jurnal, artikel, koran, internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pedoman kerangka teori di atas berlaku untuk semua jenis penelitian. Teori bukan merupakan pendapat pribadi, kecuali pendapat tersebut sudah ditulis di dalam buku. Pada akhir kerangka teori, bagi penelitian korelasional disajikan model teori, model konsep apabila diperlukan, dan model hipotesis pada subbab tersendiri. Sedangkan penelitian studi kasus cukup menyusun model teori dan beri keterangan. Yang terakhir akan aku jelasin di video ini adalah contoh penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk menguji maupun memverifikasi sebuah teori. Maka peneliti harus mengajukan teori, mengumpulkan data untuk menguji teori, dan menyatakan konfirmasi atau diskonfirmasi atas teori tersebut berdasarkan hasil yang diperoleh. Sekian penjelasan aku tentang teori dan penggunaannya. Semoga bisa membantu pertanyaan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.